siapa sih ini orangnya yang suka membuang sampah di sini. Jadi kami mengintai sejak jam 4:30. Dengan mata kami sendiri itu bisa melihat dalam inilah ternyata orangnya yang suka membuang sampah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Ada saya Edi Purwanto dan di sebelah saya ada Istiqomah yang akan membahas banyak inspirasi, potensi, dan prestasi yang ada di sekitar kita. Dan kini sudah hadir narasumber pada kali ini yang merupakan seorang kepala desa. Beliau adalah Bapak Hartoyo. Selamat siang Pak Hartoyo. Selamat siang. Selamat bergabung dengan kami di Ngopi Ngobrol Inspirasi. teman ngopi pasti belum tahu siapa sih Pak Hartoyo itu. Pak Hartoyo ini adalah seorang kepala desa di Desa Padek, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Di bawah pimpinan beliau ini dapat menyulap sebuah tempat pembuang sampah menjadi taman sederhana, di mana yang tadinya tidak tetap dilihat kini menjadi seseorang ingin memandangnya. Ini merupakan suatu pendobrak bagi desa di Kecamatan Ulu Jami yang berani membuat terobosan baru. Dan ini bisa menjadi contoh bagi kepala desa yang lain dalam hal penanganan sampah. Selain penanganan sampah atau limbah, Desa Padek Kecamatan Ulu Jami Kabupaten Pemalang potensi antara lain pengrajin tenun, wedang jahe, dan tugu pahlawan yang berada di Desa Padek. Sebelum kita lebih jauh memasuki ke dalam Desa Padek, kita ingin mengenal terlebih dahulu seorang Pak Hartoyo ini. Teman ngopi pastinya sudah penasaran, siapa sih Pak Hartoyo ini? Monggo Pak Hartoyo memperkenalkan diri, bagaimana sih background seorang Pak Hartoyo? Monggo Pak. Iya, saya memang asli orang Padek. Orang tua saya Padek, saya dilahirkan, dibesarkan juga di Padek. Alhamdulillah saya bisa mencapai pendidikan hingga perguruan tinggi. Setelah itu saya bekerja serabutan apapun. Itu karena memang orang tua saya mengajarkan bahwa saya harus bisa mandiri. Ya. Artinya jangan terpaku hanya pada suatu profesi atau apapun. Yang penting bisa mandiri gitulah. Maka selepas saya sekolah, saya yang mudah ya menjadi sales. Saya pernah menjadi sales buku dari sekolah ke sekolah, dari kantor ke kantor. Tapi kemudian saya setelah kayaknya kurang begitu menjanjikan, saya ke Jakarta. Saya mencoba di sana juga tidak jauh dari dunia sales. Saya menjadi pemasaran masih marketing dari sebuah event organizer, tetapi sayangnya waktu itu memang perusahaan masih tidak begitu untung ya. Jadi memang ada kabar bahkan karyawannya banyak yang keluar. Kemudian karena melihat situasi seperti itu, akhirnya saya juga mendekati pada teman-temannya lain. Ternyata benar bahwa perusahaan itu akhirnya mau gulung tikar. Tapi ya saya tetap di Jakarta. Saya mencari lagi, saya masuk di pemasaran waktu itu alarm rumah kantor itu. Nah di situ memang agak sulit ya. Tetapi saya saat sebagai orang jalanan, saya melihat saya di jalan itu saya bertemu dengan teman-teman yang ngojek. Ternyata saya di situ kayaknya asik juga ya. Pagi-pagi belum apa-apa sudah dapat uang. Sampai saya Saya ngojek di Jakarta itu hampir berapa tahun itu ya. Lebih dari 1-2 tahun mungkin ya. Yang akhirnya saya anak tunggal. Jadi orang tua itu kadang merindukan saya. Sehingga saya itu kalau menjadi karyawan di Jakarta yang masa cutinya itu terbatas, itu kayaknya saya nggak bisa.
Makanya saya kalau di Jakarta pun saya mencari pekerjaan yang tidak begitu terikat. Nah, akhirnya kayaknya untuk mendapat pekerjaan seperti itu agak sulit. Akhirnya makanya saya di bidang pemasaran atau ojek. Nah, itu yang akhirnya saya dalami. Bukan dalami, cuma saya lakukan daripada saya membuang waktu yang tidak ada gunanya. Di situ toh saya bisa mendapatkan pelajaran untuk bisa bertemu dengan orang-orang. Tapi akhirnya saya memutuskan pulang karena sebelumnya di rumah juga ada pekerjaan. Ya, ada sawah sedikit dari orang tua yang perlu diteruskan. Akhirnya saya bertani juga. Bertani, kemudian akhirnya ada lowongan ini perangkat desa pada tahun 99 itu. Saya mendaftar, kemudian tahun 2000 saya resmi menjadi perangkat desa dengan jabatan KUR umum, merangkap bendahara desa. Nah, setelah berikutnya alhamdulillah saya mendapat dukungan mayoritas dari warga desa Padak untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa. Kemarin kan dengar-dengar Bapak ini kan berarti merubah sebuah pembuangan sampah menjadi taman ya Pak. Nah, itu apa sih yang melatar belakangi kegiatan tersebut dan pastinya punya tujuan? Oh jelas, tujuannya ada sampah apalagi jalanan itu dilewati oleh anak-anak sekolah, juga orang-orang dewasa, yang semuanya. Dan apa yang kita lihat sebetulnya adalah suatu pelajaran. Jadi kalau ada tidak tertiban, apalagi sampah yang di jalan, itu bagi anak-anak itu merupakan suatu pelajaran yang sangat buruk. Artinya karena kalau mereka terbiasa dengan menyaksikan pemandangan yang jorok, bau dan sebagainya, itu akan menjadi resisten di kemudian hari ketika dewasa. Jadi ketika dewasa mereka pun melihat ada seperti itu, ya biasa-biasa saja, akhirnya nggak tergugah untuk memperbaiki keadaan. Nah, karena sifat pendidikannya itu, kemudian karena memang itu bisa itu karena kesehatan juga di situ bisa mengganggunya. Banyak pokoknya itu. Jadi masalah kesehatan, masalah pendidikan, bahkan karakter kita itu bisa dibentuk dari ketidaktertiban itu. Maka ini merupakan suatu tantangan yang memang harus dihadapi. Harus menjadi lebih baik gitu. Maka waktu itu saya kumpulkan teman-teman rekan perangkat ya, ini ada permasalahan seperti ini gimana coba ya. Akhirnya saya start meeting, kemudian saya tunjuk sebagai kepala urusan penanganan sampah yaitu Saudara Baharun selaku KUR umum, dan akhirnya terbentuk. Dan akhirnya waktu itu ya mulai ini kami pagi-pagi ya, tahapnya nih tahap mulai ini. Jadi dari sampah untuk menjadi seperti itu pertama kami memang adakan satu survei. Jadi siapa sih ini orangnya yang suka membuang sampah di sini. Jadi kami mengintai sejak jam 4:30. Karena kecurigaan kami itu ini pasti orang-orang yang mau ke pasar atau mau berangkat kerja pagi-pagi bawa kantong plastik yang isinya adalah sampah. Benar. Jadi kami di sana rame-rame dengan tidak menampakkan tapi kami bersembunyi karena memang biar kami itu istilahnya memergoki ya. Jadi dengan mata kami sendiri itu bisa melihat bahwa inilah ternyata orangnya yang suka membuang sampah itu. Ternyata benar ada beberapa orang ya itu dari tetangga desa kita, bukan hanya ya mungkin juga dari desa kami, tapi juga itu milik pembuangan dari beberapa desa di sekitarnya. Nah itu dari selatannya, utaranya, timurnya, baratnya, nah itu di situ. Kebanyakan mereka yaitu ketika mau pasar, ketika mau bekerja, atau bahkan ketika mereka jalan-jalan pagi. Jadi nyangking ini sampah kemudian di situ. Nah itu kami pernah memergoki ada 3 atau 4 orang itu. Nah, itulah.
Bahkan pernah kami ketika ketangkap kami disuruh buat pernyataan, menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Kendala yang tadi untuk masalah sampah Pak, untuk masalah tempat sampah ilegal atau ini tempat sampah ilegal dijadikan taman sederhana, dan respon dari masyarakat Padang itu seperti apa? Ya, sampah ini ya kami memang ingin menjadi satu contoh bahwa ini salah satu cara kami menangani sampah yang mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Mungkin mereka punya cara yang lebih baik, ya silakan. Pokoknya yang penting kita harus peduli bahwa sampah itu memang harus kita bereskan. Sampah itu bukanlah sesuatu yang memang harus kita biarkan, tidak, tapi harus kita upayakan untuk tidak mengotori lingkungan kita. Ya memang sebetulnya saya juga bahwa sampah saat ini memang menjadi gangguan. Tetapi saya juga punya solusi untuk itu, untuk bisa manfaatkan terutama yang organik. Maka saya mendorong teman saya itu untuk beternak maggot. Nah, maggot itu kaitannya nanti bisa untuk memanfaatkan sampah organik, bahkan sampah-sampah di rumah tangga, apalagi bekas-bekas makanan, buah-buahan, sayuran, itu bisa menjadi makanan maggot. Nah, itu kedepannya itu ya akan semaksimal mungkin akan kami upayakan untuk sesuatu yang tidak berharga ini menjadi berharga. Gitu. Oke Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan untuk masalah TPA, tempat sampah yang disulap menjadi taman, itu kan tempat sampah ilegal Pak. Iya. Nah pasti dari teman-teman ngopi ini banyak yang ingin tahu Pak, untuk saat ini TPS yang sudah disediakan ada atau tidak dan di sebelah mana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat ini kan tadi Bapak mengatakan untuk pengolahan masih terkendala dengan alat, dengan mungkin yang masih agak mahal, dengan tadi pengolahan limbah sampah yang menjadi organik. Untuk yang organik menjadi pupuk atau menjadi makanan ternak bisa jadi seperti itu, dan yang limbah plastik juga yang anorganik belum tahu akan dikemanakan. Ya, itu. Nah untuk saat ini yang sudah berjalan tempat di TPA itu yang dilakukan apa sih Pak untuk mencerna daripada menumpuknya sampah itu, untuk sekarang itu diapakan Pak sampahnya? Sebenarnya saya ingin memberdayakan masyarakat. Jadi biar masyarakat itu, rumah tangga itu berdaya. Artinya dia bisa mengelola sampahnya sendiri. Kayaknya ini lebih efektif. Karena apa? Mereka bisa mengelola sampah mana yang memang harus dibakar, atau memang harus dimusnahkan, atau memang harus dimanfaatkan. Nah, itu saya ke depan ingin mengedukasi warga pada masyarakat untuk misalnya untuk memilah ini sampah yang bisa dimanfaatkan dan ini tidak. Nah, ini atau dengan kata lain tadi dengan ini sampah organik dan ini anorganik. Nah dari situ nanti masyarakat memang menyadari bahwa oh ternyata ada manfaatnya, dan itu bisa kalau itu misalnya tadi bisa dimanfaatkan, berarti kan ada tambahan juga. Maksudnya mungkin nanti ada dari situ bisa menambah penghasilan dan lain-lain itu. Jadi kami sementara ini kami ingin berdayakan warga masyarakat untuk mengelola. Ya. Karena kalau misalnya kami bikin TPA, di TPA juga nanti kita tetap butuh pegawai untuk mengelola itu. Kalau tidak, akhirnya akan menjadi terbengkalai, dan seperti yang pernah saya lihat di suatu kampung itu, karena mungkin pengelolanya itu kurang begitu peduli dengan misalnya pengeluarannya tidak diimbangi sebagai suatu tenaga kerja, maka akhirnya terbengkalai, dan itu akan menjadi semakin masalah karena sampah yang mengumpul dan membusuk itu seperti itu. Tapi kalau misalnya diserahkan pada rumah tangga untuk mengelola sendiri, misalnya ini sampah-sampah yang bisa dibakar atau misalnya ini yang masih bisa dimanfaatkan, itu kan lebih bagus daripada kita mengajarkan warga untuk katakanlah memanjakan segalanya, sesuatu diminta kemudian tapi tidak ada satu tanggung jawab atau pendidikan yang mereka dapat, kan gitu.
Oh iya Pak, kalau di sini kan di Padek kan terkenalnya dengan wedang jahe ya Pak. Iya. Terus ada Tugu Pahlawan, Pahlawan. ada juga penenun ya Pak. Penenun ya. Iya. Nah itu bagaimana sih peran dari pemerintah, terutama pemerintah desa terhadap potensi yang ada di desa Padek itu Pak? Ya, jadi kami bangga dengan Padek. Padek ini punya sumber daya alam dan manusia yang handal sebetulnya. Sumber daya manusianya itu memang keterampilan, ya bisa membuat minuman, makanan atau kerajinan seperti tenun tadi dan sebagainya. Itu memang kami bangga tentang itu. Dan kami sebetulnya ya pernah mengusahakan agar keterampilan ini bisa dipelihara, diteruskan, ditingkatkan. Cuman kalau untuk masalah tenun jahit itu memang kami ya rata-rata kendalanya tentang pendanaan. Jadi kalau dulu tenun itu memang bagus ketika pasar itu tidak menuntut kreativitas yang berlebihan. Tetapi ketika konsumen itu menuntut adanya perubahan dan kami tidak bisa melayani, maka akhirnya tenun itu ketinggalan zaman. Nah, itu dulu waktu tahun sekitar 98 atau sampai 2000-an itu kayaknya. Itu masih lumayan jaya-jayanya itu tenun kita. Jadi, sehingga banyak orang yang terangkat ekonominya dari tenun itu. Tapi setelah itu temurun ya karena memang permintaannya itu semakin berkurang. Karena itu sepertinya itu memang trennya itu memang tren tenun waktu itu. Dan setelah trennya habis ya akhirnya lesu juga itu secara bagian tenun. Kemudian kalau minuman jahe memang alhamdulillah banyak dikenal oleh sampai keluar kota. Ya kami memang bersyukur dan ya, kami tetap mengharapkan bahwa mereka itu tetap eksis, tetap berjalan untuk bisa menyediakan produknya untuk bisa dinikmati masyarakat lebih banyak, lebih jauh, lebih luas, sehingga kami ya tetap menjaga keamanannya, kemudian bagaimana menyamankan dari para pendatang untuk bisa mungkin lebih lama-lama tinggal di desa ini agar ya semuanya bisa merasakan kedamaian dan keasrian dari desa Padek ini. Maka ini kami ya salah satunya itu ya menampilkan taman, ingin menampilkan taman atau paling keindahan di sekitar desa ini. Ya, gitu. Harapan Bapak sebagai kepala desa, karena gini Pak, mau nggak mau kepala desa merupakan peran yang harus memfasilitasi potensi desa termasuk pelaku UMKM. Karena tadi kan ada beberapa nih Pak kayak UMKM-nya, misalkan kayak tadi perajin tenun, terus wedang jahenya, itu yang saat ini Bapak lakukan untuk UMKM itu apa Pak? Ya kami mendata, kemudian memperhatikan. Ya, jadi yang sekiranya mereka menjadi kendala ya kami perhatikan dan kami kalau bisa kami bantu. Cuman ini kalau memang pendanaan memang apalagi adanya COVID seperti ini, jadi memang dan pemerintah pun terbatas untuk itu. Jadi intinya ya kami membuat suasana nyaman, aman agar mereka tetap dan terus berlanjut untuk berkarya, untuk berproduksi, sehingga bisa paling tidak itu masyarakatnya itu bisa ya turut merasakan bahwa adanya COVID ini tidak berdampak kepada mereka yang berusaha untuk bisa melayani dengan produknya. Gitu. Jadi kami secara permodalan ya memang belum bisa ya, karena pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten pun kayak terkendala dengan peristiwa COVID ini. Gitu. Iya Pak, saya sangat tertarik sekali sama wedang jahenya Pak. Saya sendiri kan juga
suka itu minum wedang jahe padek ini. Nah, dari Bapak sendiri ada nggak keinginan membuat inovasi wedang jahe beku gitu atau wedang jahe dalam kemasan? Wedang jahe itu dinikmati itu saat hangat. Saat hangat. Iya, jadi kalau sudah dingin itu kayaknya rasanya kurang pas. Makanya itu wedang jahe itu kan enaknya diminum saat malam-malam, saat udara dingin, itu kan enak tuh, nyaman. Jadi suasana dingin dengan kita meminum hangat dan sedikit pedas dan terasa menantang di lidah, itu kan sesuatu yang kalau dirasakan itu ada nilai plusnya itu makin banyak gitu, dibandingkan kalau misalnya tadi apa dibekukan itu kayaknya kurang pas tuh kalau itu kan kalau wedang jahe itu. Tapi ya mungkin ada juga sih ini dari PKK itu yang memproduksi jahe dengan kemasan udah jadi bubuk yang siap saji, yang sasetan itu ada, itu dari PKK ada yang sudah memproduksi seperti itu dan sudah lama dan sudah dipasarkan juga, cuman ya masih rumah tangga lah, masih kecil-kecilan, jadi hanya berapa itu mereka produksi. Ya mudah-mudahan itu juga nantinya ya kalau bisa sih memang bisa dikembangkan, bisa lebih diminati oleh masyarakat, oleh pasar itu. Ya mudah-mudahan nanti ada inovasi, ada apa ya, mungkin ide atau gagasan sampean itu ya mungkin bisa saja untuk bisa mengembangkan, mungkin dengan menambah rasa ya, rasa apa, ada rasa apa gitu yang bisa lebih membuat orang penasaran gitu ya. bisa mudah-mudahan nanti ada inovasi seperti itu. Ya teman ngopi tadi banyak inspirasi dan motivasi dari Pak Hartoyo ini sangat luar biasa. Selain menjadi sales, terus meningkat jadi perangkat desa, dan sekarang menjabat sebagai kepala desa. Jadi tentunya ini bukan hal yang mudah untuk semua orang. Lalu apa sih Pak pesan untuk seperti saya ini generasi milenial sebagai ada enggak? Sebenarnya ada yang terlibat tadi. Apa ya? Jadi kalau sumber daya manusia, sumber daya di desa ini, kalau sumber daya manusianya tadi bukan sekedar keterampilan, penguasaan itu, pembuat itu, tapi juga kami bangga karena pemudanya itu aktif, banyak yang aktif, entah itu di Karang Taruna, di kegiatan keagamaan seperti IGNU, IPBNU, AMSOR, dan ibu-ibunya juga suka pengajian. Jadi kalau Bapak Kiai atau Bapak Ustadz itu melihat dan kemudian bisa meningkatkan pedulian mereka kepada lingkungan, apa itu entah penanganan sampah, penanganan anak-anak yang kurang beruntung, wah ini akan sangat menguntungkan sekali. Dan saya yakin bisa kalau memang Bapak Kiai atau Pak Ustadz itu mau melakukan itu, karena mereka adalah orang-orang yang patuh kepada seseorang yang dianggap sebagai guru atau orang pengajar yang memang itu berpatuh pada agama. Kemudian sumber daya alam, nah sumber daya alam ini mungkin yang belum saya sampaikan bahwa Padak itu memiliki sumber daya alam yang berupa sawah. Selama ini semakin berkurang, dan sekitar seperempat sawah Padak itu berkurang karena kena dampak laut. Nah, saya punya keinginan adanya kekurangan ini memang akhirnya saya harus bisa melakukan setelah tadi itu ada penanaman palawija, kacang, entah itu kacang hijau atau kacang biak. Itu keinginan saya itu yang sehingga produktivitas desa ini dan akan meningkatkan kemakmuran. Jadi mungkin akan saya mulai setelah panen ini. Pada ini saya akan mencoba untuk menjadi ya percontohan, karena memang masyarakat kita itu tidak butuh perintah, tetapi butuh keteladanan, butuh contoh. Maka saya mudah-mudahan setelah panen ini akan menjadi contoh untuk bisa menanam kacang hijau
yang kemudian apabila bagus, saya yakin masyarakat akan juga turut menanam juga, dan ini artinya bahwa produktivitas desa kami akan meningkat ya. Nah, itu salah satu usaha kami untuk bisa lebih memakmurkan desa yang kami sayangi. Nah, untuk itu Pak, tadi apa namanya untuk pesan-pesan untuk pemudanya? Iya, jadi pesan pemuda kepada pemuda itu sebetulnya sudah jelas di Al-Quran, di apa itu kan bahwa ikrar sudah dibaca kepada semua orang, dan kita itu bukan hanya membaca itu kan intinya memahami. Kalau kita membaca tetapi nggak paham, itu nggak akan menambah ilmu. Yang sekarang paham itu baca itu paham, dan syukurnya bacaan itu bukan hanya buku kertas yang ada bukunya, itu keadaan pun bisa itu merupakan bacaan ya. Kejadian itu pun bacaan. Nah, cobalah pahami, itu akan menjadi ilmu, bener. Jadi perbanyaklah baca apapun ya, baca buku, baca kitab, membaca keadaan, membaca peristiwa, apapun baca. Kemudian jangan sungkan-sungkan untuk berorganisasi, karena itu merupakan satu latihan kita untuk bisa bermasyarakat, bisa memahami orang lain ya. Kalau kita tidak bisa memahami orang lain, kan bagaimana nanti ke depan setelah kita dewasa akan bisa memahami anak istri kita, tetangga kita, apalagi menjadi pemimpin bagaimana ya, kan? Jadi membaca, berorganisasi, saya kira itu kalau sudah itu insya Allah akan menjadi orang berkualitas. Dengar itu teman Opi, kita harus menjadi pemuda yang berkualitas. Bapak Hartoyo ini merupakan sosok yang sangat luar biasa sekali ya. Selain jiwanya yang besar untuk memajukan desanya, beliau juga selalu memperhatikan lingkungannya agar terlihat indah dan rapi. Ya, demikian tadi banyak inspirasi dan motivasi dari Bapak Hartoyo. Kurang lebihnya seperti itu saja dari kami di Ngobrol Inspirasi. Tentunya jangan lupa tonton kami di channel YouTube The Project Media, dan like, subscribe, serta komen dan share di channel The Project Media itu. Terus nantikan episode selanjutnya di Ngobrol Inspirasi dengan narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.